Selamat datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar yang di depan ini ya, kita memiliki lingkaran ya, lingkaran O ya, titik pusatnya O ya. Nah, sekarang Pak Man ingin membuat sudut pusatnya ya. Berarti Pak Man akan membuat sudut dari sini ya. Nah, anggap saja di sini ada tali busur ya. Paman buat titik A, di sini titik B. Nah, dari titik A dan titik B pada lingkaran ini paman tarik garis ya, atau jari-jari ya. Nah, di sini paman tarik dari pusat ke titik A ya. Kemudian selanjutnya membuat lagi ruas garis dari pusat lingkaran ke titik B. Nah, seperti ini ya. Lalu membuat sini, anggap saja besar sudutnya sebesar alfa derajat ya. Alfa derajat. Jadi ini bisa 30 derajat, bisa 40 derajat ya. Nah, ini dinamakan sudut pusat ya. Nah, sudutnya terletak pada pusat lingkaran ya. Kalau kita ingin menyimbolkan ya, di sini sudut pusat ya. Kalau kita ingin menamakan sudut pusat ini, berarti kita bisa namakan seperti ini ya. Sudut pusatnya itu sudut AOB. Nah, Pak, mengapa kita buat AOB? Ya, karena sudutnya terletaknya di titik O ya, makanya O-nya harus diletakkan di tengah. Nah, atau juga bisa juga kita buat ini ya, atau bisa juga sudut BOA, yang penting O-nya di tengah karena letak sudutnya di titik O ya. Nah, itu kalau kita mau menamain sudutnya. Tapi kalau kita mau menulis besaran sudutnya atau ukuran sudutnya, maka kita tambahkan M di depannya. Ya, M artinya measure ya. Ukuran sudut AOB. Nah, di sini kita pakai AOB saja, sama dengan alfa derajat ya. Nah, ini yang dinamakan sudut pusat ya. Nah, sekarang kita akan menggambar sudut keliling ya. Ambil saja sembarang titik ya. Ambil saja sembarang titik pada lingkaran ini. Misalkan Paman ambil di sini ya. Nah, ini. Lalu membuat, anggap saja di sini titiknya titik C ya. Nah, sini Pak Aman buat lagi garis dari C ke titik A. Ya, dari C ke titik A. Lalu dari C juga ke B. Ya, ke B. Nah, misalkan saja sudutnya di sini besar sudutnya beta ya, beta derajat. Bentar, beta. Nah, ini namanya sudut keliling ya, yang warna hijau ini. Jadi kita bisa tulis 2 sudut keliling. Jadi sudut keliling ini sudut yang letak pusatnya pada lingkaran ya. Dilihat kalau titik C itu kan letaknya kan pada lingkaran ya, tapi kalau titik O itu letaknya pada pusat lingkaran. Ya, jadi bedanya di situ. Sudut pusat letak sudutnya di pusat lingkaran, kalau sudut keliling letak sudutnya pada lingkaran. Nah, cara menamainya sama ya, berarti sini sudut ACB. Ya, karena sudutnya terletak pada titik C ya. Ya, atau bisa juga tulis sudut
BCA juga boleh ya. Nah, lalu ini kalau menamain sudutnya, kalau kita menulis besaran sudutnya berarti M sudut ACB. Berapa besar sudut keliling ACB? Ya, sudah ada lihat di gambarnya, sebesar beta derajat. Nah, jadi alfa dan betanya hanya simbol saja ya, simbol untuk ukuran sudutnya. Nah, coba kita perhatikan ya. Ini kan ada busur AB ya, busur AB. Coba lihat di sini. Nah, ini ada busur AB. Nah, coba kita lihat kedua sudut ini, ya sudut pusat dan sudut keliling ini, apakah mereka menghadap busur yang sama? Nah, maksudnya gimana sih Paman menghadap busur yang sama? Ya, kita bisa membayangkan, anggap saja sudut itu seperti cahaya lampu ya. Nah, dia menerangi menghadap kemana ya? Menghadap ke busur mana? Coba kalau kita buat seperti ini ya. Nah, coba lihat sudut pusat, dia kan menghadap ke ya, atau menyinari ya busur AB ya, dia menghadap busur AB. Jadi bisa membuat di sini sudut pusatnya ya, ini menghadap busur AB ya. Lalu lihat lagi, kalau sudut kelilingnya menghadap ke busur apa ya, atau lebih gampangnya sudut kelilingnya menyinari busur apa nih, kita bisa buat ini kan, anggap saja ini cahaya ya. Nah, dia juga mencahayai atau menghadap busur AB ya. Nah, ternyata ini juga menghadap busur AB. Coba kita perhatikan, ternyata sudut pusat ya dan sudut kelilingnya sama-sama menghadap busur AB ya. Nah, jadi di sini pentingnya di sini ya, karena sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB menghadap busur yang sama, ya, yaitu AB ya. Maka, nah, karena mereka menghadap busur yang sama, maka di sini sudut pusatnya ya, besar sudut pusatnya, bukan besar ya, lebih tepat ukuran ya, ukuran sudut pusatnya itu sama dengan 2 kali ukuran sudut kelilingnya. Jadi sudut pusatnya itu 2 kali lipat dari sudut keliling ya. Kalau sudut kelilingnya 15 derajat, berarti sudut pusatnya 2 kalinya, yaitu 30 derajat ya. Atau di sini Pak menulis M besar sudut pusatnya kan AOB ya, AOB sama dengan 2 kali besar sudut kelilingnya, tadi pada kasus ini adalah ACB ya. Nah, itu. Tapi ingat, syaratnya dia harus menghadap busur yang sama ya. Nah, coba Pak mencontohkan ya di sini ya. Contohnya seperti apa sih Paman? Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan di sini sudut kelilingnya ACB ini misalkan besarnya 15
derajat ya. Nah, berarti sudut pusatnya 2 kali lipatnya. Jadi sudut pusatnya berarti 2 kali 15 derajat ya. Berarti M sudut A OB sama dengan 30 derajat. Maka di sininya besarnya 30 derajat. Ya. Bisa dibuat yang lain ya. Misalkan lagi ya, misalkan Pak mengganti lagi. Misalkan sudut kelilingnya misalkan 20 derajat ya, maka di sini sudut pusatnya 40 derajat ya. Atau paman balik, kalau sudut pusatnya 60 derajat misalkan ya, maka sudut kelilingnya setengahnya ya, berarti di sini 30 derajat. Nah, tapi ingat syaratnya mereka menghadap busur yang sama-sama menghadap busur AB. Nah, misalkan Pak Man buat lagi ya sudut keliling yang lain ya. Misalkan Pak Man buat lagi sudut keliling yang lain. Nah, misalkan di sini. Taruhlah di sini ya. Taruhlah di sini titik D. Misalkan ya. Tapi Pak Man tetap membuat sudut keliling yang menghadap busur AB. Nah, berarti kita tarik di sini D ke A. Lalu dari sini D ke B ya. Tetap sama, aturannya tetap sama karena dia menghadap busur yang sama ya, sama-sama menghadap busur AB. Maka kalau pusatnya 60, maka sudut kelilingnya setengahnya, maka di sini juga 30 ya. Sama kalau mau buat sudut keliling dimanapun, kalau dia menghadap busur yang sama, dia akan setengahnya dari sudut pusatnya, atau sudut pusatnya adalah 2 kalinya sudut keliling ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus yang berikutnya ya. Nah, sekarang kalau kita melihat ya lingkaran seperti ini, lingkaran yang memiliki 4 sudut keliling ya, dimana kita juga bisa melihat ini sebagai segi 4 tali busur ya. Nah, bagaimana kita menghitung besar sudut yang membentuk segi 4 ini ya, dari pengetahuan tentang sudut pusat dan sudut keliling ya. Jadi tadi sudah kita pelajari kalau sudut tersebut menghadap busur yang sama, maka sudut pusatnya itu 2 kali lipatnya dari sudut keliling. Tapi dalam kasus ini yang kita lihat hanya ada 4 sudut keliling ya. Bagaimana kita cara menghitung besar sudut keempat sudut ini? Nah, pertama kita lihat dulu ya. Kita buat dulu di sini, anggap aja ini di tengah ya. Kita perlu bantuan titik pusat ya. Anggap saja di sini titik pusatnya O ya. Nah, sekarang kita perlu ingat bahwa besar sudut pada lingkaran ini sudut satu putaran ya. Satu putaran lingkaran itu 360 derajat ya. Jadi besar sudut satu putaran itu sama dengan 360 derajat ya. Nah, ini yang perlu kita ingat ya. Nah, sekarang coba bikin ya. Kita tarik garis dari titik A ke titik O, ke titik pusatnya seperti ini. Oke, lalu kita tarik lagi dari titik O, titik pusat ke titik C. Oke, sudah ya. Nah, coba kita lihat
uh, ini ada tali busur AC ya, bukan tali busur, mohon maaf, ini ada busur AC ya. Lalu Pak Aman buat di sini sudut alfa ya. Nah, kita lihat bahwa sudut pusat AOC itu menghadap busur AC ya. Ini menghadap busur AC aja. Lalu kita lihat juga di sini sudut keliling ya. Sudut keliling, sudut ABC itu juga sama-sama menghadap busur AC. Ya, sama-sama menghadap busur AC. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau sudut pusatnya alfa, maka sudut kelilingnya setengahnya ya, setengah dari sudut pusat. Kalau dia menghadap busur sama, berarti anggap saja di sini setengah alfa ya. Oke, sekarang kita balik lagi melihat sudut pusat yang satunya lagi ya. Ini Pak Man hapus ya biar agak mudah. Pak Man geser dulu. Ini ya, sudut pusatnya. Coba kita lihat sudut yang ini ya. Anggap saja ini sudut beta ya, sudut pusatnya beta. Nah, lalu sudut pusat beta ini dia menghadap apa? Menghadap busur AC mayor ya. Nah, sini Pak Man buat misalkan warna biru saja ya. Nah, di sini ada AC ya. Nah, di sini terus, nah, dia menghadap busur AC mayor ya. Berarti di sini sudut AOC juga ya. Tapi AOC yang satunya ya, yang beta ya, menghadap busur AC yang mayor ya. AC mayor. Ini biar mudah. Ini minor tadi. Nah, coba kita lihat sudut keliling yang juga menghadap busur AC mayor itu adalah sudut D. Ya. Sudut D, ingat karena mereka menghadap busur yang sama, ya maka sudut D ini setengahnya sudut pusat, itu setengah beta ya. Jadi sudut D nya, bentar, membuat biar lebih, setengah beta. Nah, karena dia setengahnya dari sudut pusat ya. Ini sudut ADC juga menghadap busur AC mayor. Nah, coba kita lihat. Kalau kita gabungkan sudut alfa dan sudut beta, dia menjadi satu putaran ya. Kalau kita lihat sudut alfa ya tambah sudut beta, lihat ya yang di bagian tengah ini ya, satu putaran dia, jadi 360 derajat ya. Sedangkan sudut kelilingnya ya, sudut ABC ya ditambah sudut ADC sama dengan setengah
alfa tambah setengah beta ya. Ini yang sudut B dan sudut D ya. Itu sama dengan setengah. Ini bisa kita faktorkan jadi alfa tambah beta. Alfa tambah beta kan 360 derajat ya, berarti setengah dari 360 derajat. Setengahnya dari 360 derajat adalah 180 derajat. Nah, berarti ternyata sudut yang berhadapan ini ya, sudut B dan sudut C, sudut B dan sudut D ini kalau ditambah dia hasilnya harus 180 derajat ya. Dari mana Pak dapat 180 derajat? Dari sini ya, dari perhitungan ini. Nah, dari perhitungan ini, jadi secara otomatis kita lakukan hal yang sama nanti juga sudut A ini ya, Paman tulis sudut A saja atau ini aja janganlah. Nah, berarti dengan hal yang sama berarti sudut A ini ya, berarti sudut B AD itu ditambah sudut BCD itu juga nanti akan sama dengan 180 derajat. Jadi apa yang bisa kita simpulkan pada kasus ini? Jadi kalau ada segi 4 tali busur, ya sudut yang berhadapan itu jumlahnya sama dengan 180 derajat ya. 180 derajat. Jadi sudut ini A ini ditambah dengan sudut C itu kalau ditambah totalnya harus 180 derajat. Seperti itu.